Pemirsa, khususnya mahasiswa program Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program Pendidikan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah pembelajaran matematika dengan topik Realistic Mathematics Education atau RME dalam pembelajaran matematika. Pemirsa, untuk konsep Realistic Mathematics Education atau RME diantaranya suatu konsep yang bersifat terbuka, dinamis, bukan suatu yang bentuknya sudah jadi dan siap saji. Suatu bentuk yang harus direkonstruksi oleh siswa dan ditemukan kembali secara progresif. Prinsip Realistic Mathematics Education yang pertama, penemuan kembali secara terbimbing. Kedua, fenomena didaktikal. Ketiga, membangun sendiri model. Pemirsa, penemuan kembali secara terbimbing melalui masalah kontekstual mengandung topik tertentu, siswa diberikan kesempatan untuk membangun dan menemukan sendiri. Proses matematisasi sebagai upaya yang mengarahkan ke pemikiran matematis. Matematika secara progresif terdiri dari matematika horizontal dan matematika vertikal. Matematisasi horizontal, kegiatan siswa untuk memunculkan, mengajukan, dan menemukan cara, alat, atau model matematika dalam usahanya memecahkan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa atau alam pikir siswa. Sedangkan matematisasi vertikal, proses pengorganisasian kembali cara, alat, atau model matematika yang telah dimunculkan sendiri oleh siswa pada proses matematisasi sebelumnya ke dalam bentuk sistem yang lebih formal dan lebih kompleks. Untuk batasan antara matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal, ketika siswa masih bekerja dalam konteks, maka untuk matematisasi vertikal, siswa sudah lepas dalam konteks dan bekerja dalam simbol. Untuk matematisasi horizontal, siswa masih mencari cara atau model matematika. Sedangkan pada matematisasi vertikal, siswa tinggal melakukan penyesuaian, perbaikan, penghalusan, dan penyempurnaan cara atau model matematika yang ditemukan. Pemirsa, untuk selanjutnya, aktivitas dalam matematisasi horizontal, siswa dapat mengidentifikasi matematika dalam konteks yang lebih umum. Kedua, membuat skema. Ketiga, merumuskan dan memvisualisasikan masalah dalam berbagai cara yang berbeda. Keempat, menemukan keterkaitan dan hubungan. Kelima, menemukan keteraturan atau pola. Enam, mengenal aspek-aspek yang serupa pada masalah yang berbeda. Ketujuh, membuat transformasi permasalahan dunia nyata ke dalam masalah matematika. 8. Membuat transformasi permasalahan dunia nyata ke dalam model matematika. Untuk selanjutnya, aktivitas dalam matematika vertikal, siswa dapat menyatakan suatu hubungan ke dalam suatu formula atau rumusan. Kedua, melakukan pembuktian dari pola. Ketiga, melakukan perbaikan dan penyelesaian model matematika. Keempat, menggunakan model-model yang beragam. Kelima, mengkombinasikan dan mengintegrasikan model. Keenam, merumuskan konsep matematika dan membuat generalisasi dalam matematika. Selanjutnya, untuk fenomenologi didaktik, fenomenologi didaktik bersifat mendidik, menekankan pada masalah kontekstual kepada siswa. 3. Membangun sendiri model. Siswa memulai mengembangkan model dengan cara memformulasi masalah kontekstual dalam bentuk informal berupa model of. Melalui penalaran matematik, refleksi, generalisasi, dan formalisasi model situasi atau disebut sebagai model of akan bergeser menjadi model for.
untuk masalah yang sejenis dan pada akhirnya akan menjadi model matematika formal. Selanjutnya, untuk pengembangan model matematika, siswa dapat mengembangkan sendiri berdasarkan situasi dan pengalamannya. Dan model tersebut kelamaan akan menjadi model yang lebih sempurna. Berkembang mulai dari model yang bersifat konkret, semi-konkret, semi-abstrak, sampai kepada model yang abstrak. Demikian prinsip dari Realistic Mathematics Education. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengupas tentang karakteristik Realistic Mathematics Education. Yang pertama, menggunakan konteks dunia nyata. Yang kedua, menggunakan model-model. Yang ketiga, menggunakan produksi dan konstruksi. Keempat, menggunakan interaksi. Dan yang kelima, menggunakan keterkaitan. Menggunakan konteks dunia nyata. Siswa menggunakan pengalaman sebelumnya. Siswa juga dapat mengaplikasikan konsep matematika ke bidang baru dari dunia nyata. Kemudian perlu memperhatikan matematisasi pengalaman sehari-hari dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik yang kedua, menggunakan model-model. Siswa membuat model sendiri dalam penyelesaian masalah. Pertama adalah model situasi yang dekat dengan dunia nyata siswa, yang pada akhirnya akan menjadi model matematika formal. Karakteristik yang ketiga, menggunakan produksi dan konstruksi siswa. Siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses pembelajaran. Strategi-strategi informal siswa yang berupa prosedur pemecahan masalah kontekstual merupakan sumber inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran lebih lanjut, yaitu untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika secara formal. Untuk selanjutnya, karakteristik yang keempat, menggunakan interaktif. Interaksi siswa dengan guru, siswa antar siswa merupakan hal yang mendasar dalam pembelajaran Realistic Mathematics Education. Pembentukan interaksi yang berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju, tidak setuju, pernyataan maupun refleksi digunakan untuk mencapai bentuk formal dan bentuk informal siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan. Karakteristik yang kelima, menggunakan keterkaitan. Dalam pembelajaran matematika Realistic Education, pengintegrasian unit-unit matematika merupakan hal yang esensial. Apabila dalam pembelajaran matematika mengabaikan keterkaitan dengan bidang yang lain, maka akan berpengaruh pada pemecahan masalah bagi siswa. Saat mengaplikasikan matematika, biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks dan tidak hanya aritmetik, aljabar, atau geometri, tetapi juga bidang-bidang lain. Demikian karakteristik yang ada pada RME. Pemirsa, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan RME dalam menemukan nilai V, yaitu mendekati 3,14. Kita dapat menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar siswa dalam konteks dunia nyata. Yang pertama akan kita siapkan adalah barang-barang yang bersifat yang berbentuk lingkaran, seperti tabung, tempat minum, tutup aqua, dan sebagainya. Kita akan mengukur masing-masing dengan diameter. Kita ukur dengan cara menggelindingkan atau melingkari dengan tali dan lain sebagainya, sehingga kita dapat keliling dari lingkaran. Kemudian kita cari diameter lingkaran. Nah, keliling akan dibagi diameter tanpa sisa. Kita akan hitung setiap sisa diameter akan membagi keliling sebanyak 22 bagian, sehingga akan terbentuk 7 setiap diameter, sehingga nilai pi mendekati 22/7. Oke, selanjutnya untuk pendekatan realistik mengukur luas permukaan daun, kita bisa menggunakan cara pendekatan.
dengan cara melipat menjadi beberapa bagian yang mendekati bentuk segitiga, segi empat, maupun trapesium. Pada kesempatan ini, contoh yang saya berikan terkait dengan daun yang akan kita cari luas permukaannya. Kita bagi dua daun tersebut sehingga akan membentuk persegi panjang dan segitiga. Sehingga bagian-bagian itu kita akan jumlahkan. Untuk luas persegi panjang, panjang dikalikan lebar, sedangkan luas segitiga setengah alas kali tinggi. Sehingga total luas daerah daun tersebut dapat kita temukan. Selanjutnya kita akan gunakan dengan kertas berpetak. Dengan cara 1. Menghitung jumlah persegi yang terletak di dalam tepi daun yang kita tempatkan pada kertas berpetak. Luas daun dapat dihitung dengan cara menghitung banyaknya persegi yang ada dalam daun dengan ketentuan 1. Apabila setengah persegi atau lebih dapat dihitung 1 bagian persegi. 2. Apabila kurang dari setengah persegi maka dihitung 0 atau dihilangkan. Kemudian pada topik selanjutnya kita akan membuktikan bagaimana menemukan fenomena yang terjadi pada teorema Pythagoras. Pada kesempatan kali ini akan diilustrasikan model segi 4 berupa jajar genjang. Setiap bagian akan dibentuk persegi pada sisi mendatar dan sisi tegak. Sehingga jumlah keduanya akan sama dengan setiap satuan yang ada pada sisi miring. Sehingga akan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba mendiskusikan masalah-masalah terkait dengan pembelajaran realistik. 1. Siswa dan guru aktif dalam pembelajaran. Menurut Prudenthal bahwa matematika merupakan aktivitas manusia. Yang kedua, belajar mereinvensi. Yang selanjutnya, guru dalam kelas menghadirkan beberapa model yang sifatnya kontekstual, bisa benda-benda yang ada di sekitar siswa. Kemudian tahap kedua, pembelajaran sedapat mungkin dimulai dengan menyajikan masalah kontekstual atau realistik yang dinyatakan oleh siswa, yang dapat dibayangkan oleh siswa. Tahap yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Dengan beragam cara, siswa dapat memahami masalah, melakukan eksplorasi, menemukan strategi, melaksanakan, dan mengevaluasi dari penyelesaian yang diperolehnya. Untuk selanjutnya, tahap selanjutnya, materi diusahakan saling berkaitan, sehingga siswa dapat bekerja sama dan berdiskusi, melakukan penimbangan, pengamatan, dan mencatat hasil observasi. Tahap selanjutnya, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Siswa belajar berbagai macam bangun, geometri, dan mengukur dengan alat ukur dengan bantuan alat peraga berpaku atau disebut sebagai geoboard. Tahap selanjutnya, guru berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam kelas, guru harus bersifat empatik, bersikap akrab, dan antar siswa saling bersahabat, sehingga siswa nyaman dalam melakukan pembelajaran. Tahap keenam, pembelajaran tidak perlu selalu di dalam kelas. Guru juga dapat membimbing siswa keluar kelas, mengamati lingkungan sekitar sekolah, bisa mengumpulkan data, benda-benda yang ada di sekitar mereka. Mengamati lantai, bentuknya terkait dengan bentuk-bentuk persegi. Kemudian, selanjutnya, tahap ketujuh, guru mendorong terjadinya interaksi dan negosiasi. Proses interaksi akan mendorong siswa menyampaikan gagasan, ide terkait dengan masalah yang dihadapi. Guru mendorong terjadinya diskusi aktif antar siswa. Apabila siswa tidak terjadi diskusi, maka guru bisa mengajukan pertanyaan atau scaffolding yang mengarah pada topik yang ingin dicapai guru dalam pembelajaran. Semua siswa akan memberikan kontribusi dan
kegiatan diskusi akan berjalan dengan baik pada saat interaksi di dalam kelas. Tahap selanjutnya, siswa dibebaskan menggunakan model. Guru berperan sebagai fasilitator. Model yang dikembangkan bisa berupa bentuk yang dekat seperti kursi yang terdiri dari kaki kursi sebanyak 4. Ada 4 buah kursi sehingga pemodelannya menjadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sehingga akan dimunculkan perkalian 4 kali 4. Jadi untuk menentukan banyak kaki kursi sebanyak perkalian 4 kali 4 yaitu sebanyak 16. Itu merupakan pemodelan yang dapat diungkap oleh siswa dalam pembelajaran menggunakan realistik matematik. Peran guru sebagai fasilitator juga penting. Di antaranya mendampingi siswa dalam menemukan kesulitan belajar. Bagi siswa yang aktif akan mendapatkan perhatian yang lebih intensif sehingga tidak mengganggu bagi teman-teman siswa yang sedang bekerja dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Guru sebagai fasilitator harus memberikan motivasi dan penguatan bagi siswa yang sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran dan mendampingi siswa yang masih dalam kesulitan belajar. Sehingga secara bersama-sama siswa mendapatkan kepercayaan dalam memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, guru akan membantu siswa. Siswa yang sering melakukan kesalahan jangan dimarahi, ya, sehingga tertekan dalam proses pembelajaran. Nah, ini akan berdampak negatif bagi siswa. Tetapi dibantu melalui pertanyaan untuk memotivasi sehingga memunculkan jawaban yang diinginkan guru. Pemirsa, untuk pembelajaran matematika realistik dibutuhkan keseriusan guru dalam menyiapkan konteks dunia nyata dalam pembelajaran matematika. Di antaranya menyiapkan benda-benda yang bersifat konkret sehingga dapat diamati dan dapat diukur oleh siswa untuk mengkonsumsi pengetahuannya. Pemirsa, khususnya mahasiswa program Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka, demikianlah pembahasan mata kuliah pembelajaran matematika dengan topik Realistic Mathematics Education atau RME dalam pembelajaran matematika. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat belajar dan sukses!